Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita akan mempelajari materi protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga atau juga ganggang. Apa itu alga atau ganggang? Dalam bahasa ilmiah, ganggang disebut juga alga, di mana alga ini artinya tunggal. Struktur sel ganggang memiliki dinding sel dan kloroplas. Karakter tersebut dimiliki pula oleh tumbuhan tingkat tinggi, sehingga dikatakan bahwa ganggang merupakan protista yang menyerupai jamur. Jadi berdasarkan ciri-ciri adanya dinding sel dan kloroplas inilah, alga itu digolongkan sebagai protista yang mirip dengan tumbuhan. Karena seperti yang kita ketahui, tumbuhan ini memiliki dinding sel sebagai penguatnya, sebagai penguat dari selnya, dan juga memiliki kloroplas yang digunakan untuk proses fotosintesis guna untuk menghasilkan makanan atau membuat makanannya sendiri. Secara khusus, ilmu mengenai ganggang bisa dipelajari dalam ilmu fikologi. Lanjut ke ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, organisme ini bersifat uniseluler atau multiseluler. Uniseluler artinya bersel satu, sedangkan yang multiseluler artinya bersel banyak. Yang kedua, bentuk tubuhnya berupa sel tunggal, filamen atau seperti benang, berupa lembaran atau menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Untuk yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi ini, biasanya memiliki bagian yang mirip seperti akar yang gunanya untuk menempel pada substrat. Kemudian ada bagian yang menyerupai batang dan juga menyerupai daun. Namun masing-masing organ ini belum bisa dibedakan secara jelas. Yang ketiga, hidup secara soliter atau sendiri maupun berkoloni atau berkelompok. Yang keempat, disebut tumbuhan talus karena tadi tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi antara bagian akar, batang, dan daunnya ini belum sejati, hanya baru menyerupai saja, tetapi bukan akar, batang, dan daun yang sejati. Ciri yang kelima, bereproduksi secara vegetatif, yaitu melalui pembelahan biner, fragmentasi, atau pembentukan zoospora. Sedangkan yang secara generatif, yaitu dengan cara konjugasi dan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang keenam, ada yang bergerak dengan kekuatan sendiri atau dapat berpindah sendiri, sehingga biasanya disebut dengan istilah motil, dan ada yang tidak dapat bergerak atau non-motil. Kalaupun berpindah tempat, itu biasanya karena pengaruh lingkungannya. Misalnya kalau yang habitatnya ada di air, biasanya dia bergerak karena terbawa oleh arus air. Sedangkan ciri yang terakhir yaitu bersifat mikroskopis atau hanya mampu dilihat dengan bantuan mikroskop, dan bersifat makroskopis artinya dapat kita lihat secara langsung tanpa bantuan dari mikroskop. Berikut ke jenis-jenis alga. Alga ini ada yang hidupnya melayang-layang di permukaan air yang biasanya disebut dengan neuston. Sedangkan yang hidup di dasar perairan biasanya disebut dengan bentik atau sifatnya bentik. Nah, alga yang bersifat bentik digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ada epilitik, yaitu hidupnya di atas batu. Yang kedua, bersifat epipalik atau melekat pada lumpur atau pasir. Yang ketiga, ada epipitik, yaitu melekat pada tanaman. Yang keempat, epizoik atau melekat pada hewan. Lalu, berdasarkan habitatnya di perairan, alga dibedakan menjadi yang pertama, ada alga subaerial, yaitu alga yang hidup di daerah permukaan. Yang kedua, ada alga intertidal, yaitu alga yang secara periodik muncul di permukaan karena naik turunnya air akibat pasang surut. Yang C atau yang ketiga yaitu alga sublitoral, yaitu alga yang hidup di bawah permukaan air. Sedangkan yang keempat yaitu alga edafik, yaitu alga yang hidup di dalam tanah.
Lanjut ke klasifikasi alga. Berdasarkan pigmen atau zat warna yang dominan pada tubuhnya, ganggang ini dibedakan menjadi 6 filum. Yang pertama, ada filum Pyrophyta atau disebut juga dengan ganggang api. Yang kedua, ada filum Euglenophyta. Yang ketiga, filum Thaiophyta atau ganggang coklat. Yang keempat, ada filum Chrysophyta atau ganggang keemasan. Yang kelima, ada filum Rhodophyta atau ganggang merah. Dan yang keenam, ada filum Chlorophyta atau ganggang hijau. Nah, masing-masing filum dari alga ini akan kita bahas satu persatu pada video yang selanjutnya. Semoga penjelasan mengenai pengenalan dari alga ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Nantikan video yang selanjutnya mengenai klasifikasi secara lebih detail dari masing-masing filum alga. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.